semangatnya terang. Di Jombang kota pendidikan gemilang, merdeka belajar cita-cita bersama. Angkatan 11 majukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, nah anak-anak, coba sekarang siapa yang ada di antara kalian menceritakan apa yang kalian lakukan bangun tidur tadi pagi? Angkat tangan, salah satu, silakan. Kamu bangun tidur, yang pertama kali kalian lakukan adalah apa? Silakan, Woro. Apa yang kamu lakukan bangun tidur? Terus, minum air putih, terus? Ya, terus ke kamar mandi gitu ya. Apa yang dilakukan di kamar mandi? Oh, buang air kecil. Oke. Nah, anak-anak, yang kita bahas kali ini adalah sistem ekskresi, tapi sebelum itu Bu Erna ingin mengajak kalian untuk melakukan sesuatu hal atau melakukan refleksi diri dulu ya. Anak-anak sejenak semuanya perhatikan dulu. Oh ya, yang nggak hadir siapa hari ini? Nil, berarti sehat semua ya. Oke, karena kalian ini dalam kondisi yang sehat walafiat, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekarang semuanya perhatikan Bu Erna, dengarkan apa yang dikatakan Bu Erna ya. Sejenak kita stop dari segala aktivitas, dari menulis, dari makan dan dari minum, semuanya dengarkan Bu Erna, kita stop dari aktivitas apapun. Kemudian coba kalian duduk dengan rileks, rasakan dengan sesantai mungkin, duduk dengan posisi yang nyaman, meja boleh atau kursi boleh digeser, duduk dengan senyaman mungkin. Rasakan kalau kaki kalian berpijak di atas lantai, rileks dan rileks. Jika kalian suka, silakan badannya tegak semua. Kaki rasakan berpijak di atas bumi atau di lantai. Jika kalian suka, kalian bisa memejamkan mata. Tetapi jika kalian tidak suka, cukup dengan menundukkan kepala ke bawah. Oke. Sekarang rasakan, tarik nafas pelan-pelan, kemudian keluarkan, rasakan rileks dan rileks. Tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas lagi, hembus. Ucapkan terima kasih pada badan kalian yang selama ini sudah menjaga kesehatan kita semua. Rasakan sekali lagi. Sekarang gerakkan jari-jari kalian, rilekskan, pegang pundak kalian semua, ketuk-ketuk sebentar. Oke, selesai. Oke. Nah, anak-anak kita tadi sudah berlatih membuat pikiran kita dengan nyaman. Maka sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Oke. Mohon akan Tuhan ilahi ketika kau bersujud. Ketika kau bersujud. Oke, baik anak-anak, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baiklah anak-anak.
dari yang sudah kita nyanyikan tadi ya, kira-kira dari yang sudah kita nyanyikan tadi, alat ekskresi itu terdiri dari apa saja? Paru-paru, kulit, hati, ginjal. Sudah? Oke. Oke, saya ingin salah satu yang angkat tangan saja. Siapa? Apa yang dihasilkan oleh kulit? Keringat. Bagus, Ilham. Apa yang dihasilkan oleh ginjal? Urin. Apa yang dihasilkan oleh paru-paru? CO2. Bagus, Alifa. Oke, anak-anak, baiklah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami organ ekskresi dan fungsinya dengan bergotong royong dan bernalar kritis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami pentingnya sistem ekskresi ini untuk memelihara tubuh supaya tetap sehat dan menjalankan fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh bagian dalam dengan kondisi luar dengan bernalar kritis. Dan yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi cara kerja ginjal dengan bergotong royong dan kreatif. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi sudah kita jawab ya. Pertanyaan kedua juga sudah. Kemudian sekarang pertanyaan yang ketiga. Anak-anak, sebelum kita ke materi sistem ekskresi itu kita belajar apa? Sistem pencernaan, terus sistem peredaran darah, kemudian sistem pernafasan. Nah, jadi kita sebelumnya itu ke sistem pencernaan, ya. Kemudian sistem peredaran darah, kemudian sistem pernafasan. Sekarang sistem ekskresi. Oke. Sekarang satu pertanyaan dari Bu Erna untuk kalian ya. Nah, pada materi sebelumnya kalian telah mempelajari sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem pernafasan. Apakah benar ada keterkaitan antara sistem tersebut di dalam tubuh dan mengapa demikian? Silakan angkat tangan. Oke, Neha silakan menjawab. Sistem pencernaan untuk mendapatkan energi glukosa. Kemudian kalau sistem peredaran darah untuk menyedarkan sel-sel makanan. Untuk menyedarkan sel-sel. Kemudian kalau sistem pernafasan, oke ya. Jadi anak-anak, pada sistem pencernaan makanan kita ulas sedikit materi yang kemarin bahwa pada sistem pencernaan pada usus penyerap didapatkan apa? Sari-sari makanan. Makanan kita makan didapatkan sari-sari makanannya. Kemudian harus diapakan? Diedarkan ke seluruh tubuh. Siapa yang mengedarkan? Sistem peredaran darah. Kemudian diedarkan bersama dengan oksigen yang didapatkan dari sistem pernafasan. Karena makanan itu harus mengalami oksidasi dulu agar bisa berubah menjadi energi, gitu ya. Nah, dari hasil metabolisme di dalam tubuh itu, maka didapatkan zat-zat buangan atau zat sampah. Nah, zat-zat buangan atau zat sampah itu yang harus kita keluarkan dalam suatu sistem, namanya sistem ekskresi. Oke, perhatikan, kamu mungkin sering menemui gambar ini di toilet-toilet umum.
Gambar apa ini? Urin. Menurut kalian antara nomor 1 sampai nomor 8 mana yang paling sehat? Nomor 1 apa nomor 8? 1. Mengapa demikian? Iya, karena terhidrasi dengan baik. Oke, baiklah kita pelajari materi kita hari ini. Senyawa racun untuk dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan alkali dan menyimpan zat besi dan vitamin. Organ ekskresi yang terakhir adalah sering menggunakan Apa jawabannya? membuang air kecil, C. Sering memainkan game online, D. Sering mengonsumsi air mineral. Jawabannya apa? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jika kamu ingin latihan lebih banyak soal topik sistem ekspresi, yuk kunjungi website kejar.cita.com. Oke anak-anak, tadi ada pertanyaan, jawabannya apa tadi? Ya. Dari yang sudah kita bahas tadi melalui tayangan video, ini saya bagikan ya, bahan ajar sekaligus LKPD-nya. Kelompoknya sudah Ibu bagi seperti kelompok kemarin. Ya, oke. Nah sekarang ini untuk kelompok 1 LKPD dan bahan ajarnya. Ini untuk kelompok 2 berempat ya. Iya. Ini untuk kelompok 3. Kemudian ini untuk kelompok 4. Kelompok 5, bukan itu. Kelompok 6, kelompok 7, sudah ini. Kelompok 8. Oke. Nah, anak-anak silakan kalian pelajari bahan ajar atau materinya, kemudian lakukan diskusi kelompok bersama dengan temanmu sebaik-baiknya. Nanti setelah diskusi kelompok, kita lakukan presentasi dalam kelompok, gitu ya. Oke. Salah kamu kok menyendiri, tidak ikut temanmu mengerjakan? Sudah? Oke. Anak-anak, pada diskusi kelompok ini, Bu Erna juga akan menilai, selain menilai bernalar kritis, kreatif, juga ada nilai gotong royong. Nah, ini dilihat dari bagaimana cara kerja kalian dalam berkelompok. Bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam berkelompok tersebut, gitu ya. Jadi ada beberapa aspek penilaiannya. Kelompok 1 sudah selesai? Oh, kelompok 6 sudah selesai? Oke. Ini kan ya. Apa? Ini. Oke, hasil kerja kelompoknya bagaimana? Kalau menurut kerja kelompok betul ya berarti betul, gitu ya. Ini yang ketiga. Oh ya, kedua, ini kedua. Kelompok 6 siap presentasi? Siap. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, kelompok 6 silakan presentasi terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Siapa yang jadi juru bicara bisa pakai mic ini? Amabel, silakan Amabel.
Anak-anak, sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 6 yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan Iya, bisa mempresentasikan dikirim. tentang jawaban yang telah kami diskusikan. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaskia Kirania Putri, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Malika Hana Nasyira, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Alifa Nur Ramadhani, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Mabel Damita Fidelia, nomor absen 3. Jadi, pertanyaan yang akan kami jawab yang pertama adalah, apa yang terjadi jika tubuh tidak melakukan pembuangan sisa metabolisme? Jawabannya, Segera dikerjakan. itu akan meracuni tubuh dan merusak fungsi atau kerja organ tubuh lainnya. Tubuh juga menjadi tidak sehat atau terjadi gangguan pada tubuh. Juga akan memicu timbulnya penyakit dalam tubuh. Nomor 2, apa hubungan cara kerja ginjal dengan hormon ADH? Jawabannya adalah mengatur jumlah air dalam tubuh dengan cara meningkatkan reabsorpsi air oleh ginjal. Pertanyaan selanjutnya yaitu urin sementara ditampung di mana? Urin sementara ditampung di kandung kemih. Yang selanjutnya yaitu sebutkan urutan proses pengeluaran urin. Yang pertama yaitu urin akan terkumpul di balvis ginjal. Urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Saluran ureter dan jika kandung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Yang selanjutnya yaitu urin mengalir melalui uretra dan kemudian keluar dari tubuh. Baiklah, boleh diakhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita tepuk hebat dulu untuk kita semua pada siang hari ini ya. Seperti biasanya, tepuk hebat, 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 hebat. 8. Oke, baiklah anak-anak. Itu tadi presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 6. Untuk yang lainnya nanti LKPD-nya atau hasil kerja kelompoknya tetap dikumpulkan ya. Sekarang kita lanjutkan pada praktikumnya ya. Kalau tadi kita sudah belajar untuk secara literasinya sudah, melihat videonya sudah, maka hari ini kita lanjutkan ke praktikumnya. Siapa di antara kalian yang suka kalau praktikum? Oke. Saya bagi dulu kelompoknya tetap ya. Ini untuk LKPD-nya saya bagi, silakan bagi ke belakang. 1, 2, 3, 4. 1, bagi ke belakang ya. 2, 3, 4. Nah, anak-anak, ketua kelompoknya untuk kegiatan yang kedua wajib ganti. Ya, yang tadi siapa, yang sekarang siapa. Jadi ketua kelompoknya harus ganti. Biar semua pernah merasakan. Nah, anak-anak untuk kegiatan praktikum kita kali ini adalah LKPD-nya apakah sudah diterima semua kelompok? Sudah? Oke, kalau sudah, tujuannya adalah model darah dalam ginjal. Judulnya adalah model darah dalam ginjal. Tujuannya, peserta didik dapat mengetahui proses filtrasi pada ginjal. Dan bahan alat-alatnya, beker gelas atau gelas kimia, corong, tabung Erlenmeyer. Kemudian untuk ini pengaduknya ya.
Kemudian bahan-bahannya adalah kita menggunakan tepung terigu dengan pewarna dan air. Nanti airnya bisa langsung ambil di keran ya. Sekarang, dan yang satu lagi adalah kertas saring. Campur air sampai kurang segini. Semuanya, kertas saringnya satu sama ngambil ini, ambil tepung. Silakan. Sarungnya juga. Iya. Nah, ini ya caranya, lipat jadi 4. Nah, gini. Silakan. Satu aja, terus langsung dikasih air seukuran 80 segini. Terus ini pengadukmu. Nah. Di sini. Oke, silakan dituang pelan-pelan. Ya. Ada kesulitan ini? Kelompok anak ganteng ini ada kesulitan? Betul, bisa ya? Oke, silakan. Ini sambil diaduk, Mas. Nah, biar kelihatan bedanya. Ini ditambah lagi ya. Ini di mana? Ilham, kamu kok tidak ikut bekerja? Kenapa, Ham? Ilham ikut bekerja apa tidur aja? Ikut bekerja apa tidur aja ini tadi? Di kelompok berapa ini? Oh, ikut bekerja. Kelompok berapa ini? Oh, kelompok 1. Itu HP-nya siapa di belakang? Oh, ya. Oke, silakan dilanjut. Ada kesulitan kelompok? Ada kesulitan apa tidak? Apa kesulitannya? Oke. Iya, kan nanti kamu bisa membandingkan. Ini jadinya mana yang kalau ini bagaimana, ini bagaimana. Oh, jadi yang sering tepungnya. Iya, tepungnya itu Ya, kita ibaratkan zat-zat yang masih dapat dipergunakan lagi oleh tubuh. Kan semua zat itu kan masuk ke ginjal, darah masuknya itu disaring. Zat yang masih bermanfaat dikembalikan lagi. Nah, ini zat yang masih bermanfaat. Hasilnya zat yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang nanti kita ibaratkan untuk menjadi urin. Seperti itu. Paham? Arahnya kemana gitu. Apalagi yang mau ditanyakan, mumpung Bu Erna di sini. Sudah. Sambil bekerja jangan lupa tabel pengamatannya diisi ya. Kelompok 2, oke. Kelompok 2 siap presentasi. Silakan kelompok 2 presentasi ke depan. Oke, silakan dimulai untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita Maharani, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Florencia Idananta Putri dari nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Eftina Fairuza Ma'arif, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Rizky Askia Kolbi, nomor absen 28.
Campuran sebelum disaring, warnanya pink keruh. Campuran sesudah disaring, warnanya lebih terang dan jernih. Pertanyaan 1. Bagaimana perbedaan air dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring? Air dari larutan hasil penyaringan lebih jernih daripada bahan awal sebelum disaring. Nomor 2. Apa yang menyebabkan berbeda? Karena mengalami penyaringan. Saya Oke, silakan sebutkan nama dulu, Mas. nama saya Muhammad Farsal Tegal Banu. Terus saya bertanya bagaimana perbedaan air. Agak keras ke depan pertanyaannya, ya. Silakan volume suaranya. Sabar tadi. Bagaimana perbedaan air dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring? Oke, kelompok 2 bisa mendengar. Perbedaan Silakan diperhatikan. air dari larutan hasil penyaringan awal lebih jernih. Lalu air dari larutan sebelum disaring lebih keruh. Bagaimana? Baiklah, kita beri tepuk tangan baik yang bertanya maupun yang menjawab. Aku nono. Kelompok 2 dan Kok aku nggak rayo. kelompok 5, ya. Baiklah, anak sekarang coba semuanya perhatikan, ya. Nah, sekarang semuanya diperhatikan. Dari data hasil praktikum kamu, data awal itu seperti ini ya kondisinya ya. Kalau kita perhatikan ini bagaimana? Bagaimana? Keruh, ya. Warnanya bagaimana? Ya. Kemudian setelah disaring seperti ini hasilnya ya. Nah, setelah disaring hasilnya seperti ini. Bagaimana warnanya? Ning. Anak-anak, kalau ini kita ibaratkan ginjal kita, lalu corong ini kita ibaratkan apa? Saring dan corongnya kita ibaratkan apa? Glomerulus. Kita simpulkan kembali materi mulai dari awal ya. Kita tadi awalnya tentang materi apa hari ini? Ekskresi. Apa sistem ekskresi itu? Sistem pengeluaran apa yang dikeluarkan? Jaringan, sama urea. Oke, betul. Ya, jadi dalam proses metabolisme segala reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita, ya, dalam tubuh kita ini ada reaksi kimia. Namanya metabolisme. Dan metabolisme ini menghasilkan sisa, menghasilkan sampah. Baiklah anak-anak, sekarang LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Kemudian buka kembali buku catatanmu. Semuanya pegang bukunya, buka kembali buku catatanmu. Kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Oke, refleksi yang pertama adalah ya, kita mulai ya. Refleksi yang pertama, apa yang kamu rasakan? Silakan kamu jawab, apa yang kamu rasakan sekarang?
jawabannya. Itu jawabannya. Yang terakhir adalah penerapan ya. Setelah pembelajaran kita hari ini, apa yang akan kalian terapkan pada diri kalian? Langsung jawabannya saja. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan praktikum model ginjal atau penyaringan darah pada ginjal atau pada proses filtrasi. Itu tadi yang sudah kita lakukan. Nah, masih ingat hari ini materi kita adalah sistem ekskresi. Organ-organ ekskresi apa aja? Oke, anak-anak, dari materi yang sudah kita bahas tadi, mulai dari lagunya, videonya, sampai dengan prakteknya, siapa yang merasa belum paham angkat tangan? Siapa yang sudah paham angkat tangan? Oke, nah baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini atau pada hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita baca hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Masuk bersih, keluar bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.